Saya Ripka Rosalia Manurung dan teman saya Jonathan Siombing akan menyampaikan isi dari bab 3 naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat PKL di Bengkulu Utara yang berisikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Next. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak jarang terjadi penerapan kewenangan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan peraturan daerah dalam pasal 14, yaitu materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Next. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada perda yang akan kami buat yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Selain itu, di dalam pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan hal yang sama, yaitu Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Next. Lalu pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 25 huruf C, pasal 42 ayat 1 huruf A, dan pasal 136 ayat 1. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan normatif rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas satu peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar yang mengatur keberadaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri yang mempunyai hak untuk menyusun peraturan daerah. Dan dua, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Next. Selanjutnya, secara prinsip peraturan perundangan menjadi acuan rancangan perda perubahan penghargaan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu. 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 234 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 50-an, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. Kemudian 4, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234. Selanjutnya 5, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 2 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 sampai 2026. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka esensi pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat berfungsi untuk 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Menghapus kemiskinan, dan 3. Mengatasi pengangguran. Adapun tujuan lainnya adalah upaya untuk melestarikan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Dengan demikian pembangunan, pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja
peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur yang berkaitan dengan pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat mengarah tidak dapat lagi sekedar mengejar restribusi atau pengendalian, melainkan berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan. Sekian dari kami, terima kasih.